Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat taharah dalam Islam. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taharah secara bahasa bermakna membersihkan kotoran. Baik kotoran yang berwujud atau hissi maupun kotoran yang tidak berwujud atau maknawi. Adapun makna taharah secara istilah adalah menghilangkan hadas, najis dan kotoran dengan menggunakan air atau tanah yang suci. Jadi, yang dimaksud dengan istilah taharah adalah menghilangkan kotoran-kotoran yang masih melekat di badan yang membuat tidak sahnya ibadah salat seseorang atau ibadah-ibadah yang mensyaratkan kesucian lainnya. Di dalam agama Islam, taharah terbagi menjadi dua kategori, yaitu taharah secara maknawi dan taharah hissi. Yang pertama, taharah maknawi. Maksud taharah maknawi adalah bersuci dari segala bentuk kesyirikan, bid'ah, dosa, sifat tercela, maksiat, dan kotoran-kotoran iman lainnya. Pada hakikatnya taharah maknawi adalah bentuk mensucikan diri dari noda-noda yang merusak diri dan iman seseorang. Taharah maknawi juga disebut dengan taharah batin. Bahkan secara tegas, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang kafir adalah najis. Ini menunjukkan bahwa seluruh keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam adalah najis yang wajib dibersihkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Berkaitan dengan ayat ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa kata najis dalam ayat tersebut adalah kotor dalam akidah dan amal perbuatan mereka. Dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan yang jauh lebih kotor dari najis biasa. Dalam hal ini, Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah juga menjelaskan bahwa jumhur ulama dari kalangan salaf, yaitu ulama terdahulu, dan khalaf, yaitu ulama kontemporer, termasuk di dalamnya ulama 4 mazhab. Mereka berpendapat bahwa orang kafir tidaklah najis secara zatnya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan makanan mereka untuk umat Islam. Dan Rasulullah SAW pun bermuamalah dengan mereka, seperti berwudu, makan, dan minum dengan menggunakan bejana mereka. Dengan demikian, penyimpangan keyakinan adalah najis, bahkan jauh lebih najis dibanding najis lainnya. Tetapi saudara pendengar sekalian kaum muslimin rahimakumullah, yang dimaksud najis tersebut adalah najis maknawi. Oleh karena itu, taharah maknawi ini lebih penting daripada taharah hissi. Ada beberapa bentuk taharah maknawi di dalam agama Islam.
Di antaranya adalah yang pertama menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memfokuskan tujuan beribadah hanya kepadanya. Tidak mencampur adukan ibadah dengan kesyirikan dalam bentuk apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Selanjutnya, pendengar sekalian rahimakumullah, yang kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memahami dan mengamalkan Islam, baik berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, maupun seluruh sendi kehidupan. Ibadah merupakan bentuk toharo secara maknawi karena ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ditolak. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Berikutnya pendengar rahimakumullah, yang ketiga beramal soleh, yaitu mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal soleh ini bisa menjadi sebab meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 9. وَعَدَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan diampuni semua dosanya dan mendapatkan pahala surga yang sangat besar. Lalu yang keempat adalah bertobat, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh dosa dan maksiat, seperti sifat benci, hasad, iri, dengki, marah, dan sifat tercela lainnya. Berkaitan dengan perintah tobat dari segala macam bentuk dosa dan maksiat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Rabb kalian menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tahukah Anda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dosa-dosanya telah diampuni baik yang lalu maupun yang akan datang, ternyata beliau senantiasa bertobat dan meminta ampun setiap harinya kepada Allah. Imam Muslim meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat sebanyak 100 kali dalam sehari. Jadi saudara kaum muslimin rahimakumullah, selain seorang muslim dituntut untuk memperhatikan taharah maknawi setiap saat, ia pun juga harus memperhatikan taharah hissi,
agar ibadah yang dilaksanakannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kategori toharoh yang kedua adalah toharoh hissi. Maksud toharoh hissi adalah membersihkan diri dari kotoran berupa najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang wajib dijauhi oleh seorang muslim dan wajib dibersihkan bila mengenai badannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat yang keempat. Wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu itu bersihkanlah. Toharoh hissi ini dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu berwudu, mandi, tayamum, dan membersihkan najis dari badan, pakaian, dan tempat sholat. Suci dari hadas ini merupakan syarat sahnya ibadah, sholat, dan bagian dari cabang keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, La yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian ketika berhadas hingga ia berwudu. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Demikianlah penjelasan tentang hakikat toharoh dalam Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam.